Halo e-trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Advance Gold Momentum. Dan sekarang ini sudah memasuki minggu keempat, berarti sudah tepat penggunaannya selama 1 bulan. Untuk jenis akunnya sendiri adalah akun Pro Agnes. Kemudian start modal awal di 100 USD dan pairnya tentu aja gold. Nah, sebagai informasi ya, itu minggu kemarin itu sempat floating ya. Itu jadi untuk bisa kita lihat akhirnya untuk TP-nya itu benar-benar sekitar, kalau ini pakai gold 3 digit Agnes itu berarti TP sekitar 12.000 ya, 12.000 poin. Sedangkan untuk SL-nya ternyata memang benar-benar cukup jauh. Itu sekitar 48.000. Nah, jadi kalau misalnya sekali kena TP itu dapat 12 ya, 12 USD. Sedangkan sekali kena SL itu dapatnya 4 min ya, loss min 48. Itu berarti kalau misalnya perbandingan itu berapa? 12 berarti 4 ya. Berarti risk dan rewardnya ini adalah 4:1 ya, 4:1. Risknya adalah 4, sedangkan rewardnya hanya 1. Nah, benar ya, rewardnya cuma 1. Jadi memang cukup cukup berbahaya ya, high risk sekali dengan risk reward yang tergolong jauh ya, 4:1 gitu. Biasanya itu untuk standar risk reward ya, untuk ya standarnya sendiri yang keseringan ya, supaya nggak terlalu banyak loss itu biasanya 1:1 lah gitu. Kalau nggak 1:2, SL-nya di 1, rewardnya ya TP-nya 2 kayak gitu, dikali 2. Kebanyakan yang one shot ya, yang ada SLTP biasanya menggunakan seperti itu. Nah, tapi karena ini pair di gold ya, untuk menerapkan hal seperti itu sangat susah. Karena kalau misalnya SL-nya didekatkan, ya SL didekatkan itu kemungkinan malah lebih banyak kena SL dibandingkan dengan profit. Ya, kayak gitu. Makanya kebanyakan EA yang di gold sendiri yang ada SL-nya itu SL-nya lumayan jauh. Ada yang min 30-an, ada yang sampai juga min 50. Nah, untuk yang min 30-an ada Invictus Gold ya. Kemudian apalagi ya yang min 30 ya, Golden Oscar kalau nggak salah. Kemudian yang min 50 ada Golden Chop, kemudian Advance Gold Trend juga, dan yang ini yang mendekati karena 48.000 tadi, Advance Gold Momentum. Dan masih ada banyak lagi sih. Karena biasanya untuk EA yang SL jauh itu juga akan ada parameter trailing stop. Jadi kalau misalnya SL-nya tergolong jauh, dia akan trailing stop lah kalau misalnya ada profit sedikit. Sehingga susah untuk dibilang ini risk rewardnya itu 4:1. Karena close-nya itu kena trailing stop dan belum tercapai TP yang satu itu. Sehingga kemungkinan bisa di bawah 4 banding di bawah lagi 0,5 lah atau 0, berapa. Itu sangat jauh. Oke. Nah, hasil selama 4 minggu ini seperti apa? Apakah yang kemarin kena SL ya? Karena benar-benar itu mendekati SL banget. Kita cek. Oke, 89 kena SL. Akhirnya kena SL. Padahal udah saya doa lu itu. Udah saya doakan nantilah kena SL gitu, pas grow dulu lah gitu, karena SL-nya cukup jauh ya. Tapi ya apa kata market ya, kita nggak bisa prediksi, nggak bisa ngatur ya, mengatur marketnya harus reverse dulu gitu, nggak bisa ya. Oke, ini kena SL, kita cek minggu keempat berarti dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26.
Oke. Min 37, bener ya. Kena SL akhirnya. Tanggal berapa kena SL? Tanggal 22. Tanggal 22 dari 1782 sampai dengan 1734. Drop. Kita cek. Tanggal 22. Oke, di sini. Kalau misalnya SL masih jauh, ya harusnya dia bisa pullback. Dan ini sampai dengan 1750. Ini 1782. Ini 1760-an. Ya. Tapi memang masih floating, ya kan masih floating. Kalau misalnya SL masih jauh ini, tapi apa katalah, apa kata channel, apa kata market lah. Akhirnya kena SL, ya. Kena SL juga akhirnya tuh, min 48. Parah banget. Nah ini masih ya naik, itu kan naik sampai sini. Ya walaupun akhirnya turun lagi sih ya di 38. Jadi sama aja sih 38 ini kena lagi SL gitu kalau misalnya ada buy, ya. Parah. Oke, kemudian ini mencoba recovery. Tanggal 23 mencoba recovery dapat 0,83 SL plus. Jadi trailing stop. Jadi ini ke trailing stop tuh. Jadi makanya saya tadi bilang belum tentu kena TP, belum tentu rewardnya 1. Bisa aja ini 0,2 jadinya atau 0,7. Ya. Karena SL tetap akan di 4. Sedangkan di TP itu di bawah 1. Ya, jadi benar-benar risknya di sini cukup sedikit. Maksud saya rewardnya cukup sedikit dibandingkan risknya sangat besar. 1/4. Wah, besar banget. Oke, dan total loss hanya min 37 dari 48. Jadi cuman bisa recovery setelahnya hanya berapa? 11 ya. Anggap aja 11. Sehingga ini 89, berarti untuk recovery lagi perlu 11 ya, $11 lagi. Apakah bisa recovery minggu depan atau malah kena SL lagi? Wah, susah banget ya. Tapi ya ini jadi harus saya plan lagi. Jadi ya kalau misalnya ini kena SL lagi berarti itu udah 40-an ya, berarti saldonya 40-an. Jadi kalau misalnya kena lagi sekali SL, saya stop penggunaannya dulu. Oke. Saya stop penggunaannya, mungkin cari lagi untuk settingannya. Tapi kalau bisa cari settingannya nggak bisa karena benar-benar ini EA nggak ada SL dan nggak ada TP di parameter, nggak bisa kita input. Makanya untuk TP sama SL di sini maupun trailing stopnya itu benar-benar dari logiknya sendiri, nggak ada di parameter, nggak bisa kita input. Jadi kalau misalnya ini saya mau set lagi, apa yang perlu diubah gitu. Jadi kalau misalnya ini kena SL lagi sekali, ya udah stop aja penggunaan. Karena memang untuk advance gold momentum itu modal awalnya itu minimal 300, rekomendasinya 500. Sedangkan saya di sini pakai cuman 100, ya otomatis sangat high risk sekali. Jadi kalau misalnya kena 2 kali SL itu kerasa banget. Ya dibandingkan dengan yang modal 300 maupun 500 mungkin akan mencoba untuk dibiarkan untuk long term atau jangka panjang sehingga nanti hasilnya positif. Ya, bisa recovery maksudnya. Ya dibandingkan dengan ini 100 2 kali kena SL udah habis gitu. Udah habis modal, udah habis balance gitu. Mau lanjutin malah kena lagi sekali SL MC. Ya kayak gitu. Makanya ini untuk advance gold momentum, advance gold trend itu dengan SL yang memang cukup jauh ya, EAA yang SL yang cukup jauh itu rekomendasi balance-nya itu cukup gede. Jangan coba-coba untuk di balance kecil karena memang sekali kena SL itu menyakitkan. Ya. Jadi DD pun akan gede ya dibandingkan dengan pakai modalnya gede kemudian kena sekali SL masih belum kerasa, DD-nya masih akan imut-imut. Kayak gitu. Makanya disarankan untuk modalnya itu gede. Oke. Jadi cukup sekian ya untuk hasil di minggu keempat. Oh, belum. Kita cek di MK5. Ya, kita cek MK5-nya DD-nya berapa ya? Ini saya lupa.
kita perlihatkan untuk DD-nya. Oke, ini dia MK5 Advanced Good Momentum. Itu padahal udah naik tuh, ya, naik gunung, habis itu terjun. Parah banget. Nah, di sini win rate-nya 91,7%, loss rate 8,3%. Win rate-nya wah sekali, 90%. Sedangkan sekali loss itu min 48, habis. Win rate-nya bener sih, emang gede banget win rate-nya, tapi sekali loss itu habis. Ya, modal habis. Parah. Makanya di sini drawdown-nya berapa? 37,7%. Oke, mari kita cek. Drawdown 37,7% itu berarti harusnya buy balance. Oke, buy balance dengan buy equity bersaing, ya. Karena buy equity itu kan flatnya sampai 46. Oke, sedangkan buy balance itu 48. Ya. Floatingnya ini mungkin kena, ya, namanya spread, ya, kena spread. Ya, walaupun floatingnya 46 by equity, tapi udah kena spread, akhirnya close loss 48, kena SL. Oke, parah banget. Kena SL 48 udah 37. Dua kena SL udah 80-an, ya. Oke deh, sip. Ini udah naik gitu. Malah langsung turun. Min 10 ya. Apakah bisa recovery? Ya. Kalau misalnya recovery mungkin waktunya, ya, seminggu 2 mingguan, ya, kalau misalnya profit terus gitu, ya. Karena kalau misalnya sekali lagi untuk loss itu min 48, bener-bener ya stop aja, karena udah balance sudah habis, ya, udah tersisa setengah kurang 40-an gitu. Oke. Karena nggak ada yang bisa di chat beneran. SLTP terstop, nggak bisa di input sama sekali, nggak bisa chat, jadi mending ditinggalkan gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu, ya, untuk hasil 1 bulan atau minggu keempat dari EA Advanced Good Momentum. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang di uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.